awalnya kami mendirikan Rumah Langko ini awalnya dulu itu bangunan zaman Belanda sebenarnya. Di Lombok sana? Yes, jadi dulunya itu bangunan itu dipakai katanya, konon ceritanya dipakai untuk dansa nona-nona Belanda. Di Ampenan atau di Cakra? Di Ampenan. Di Ampenan. Iya. Jadi memang Ampenan dan Mataram tuh dia dekat nyambung kan Pak. Ada rencana untuk membuka restoran di luar negeri? Restoran di luar negeri kepingin sih. Kepingin, maksudnya it's a dreams ya. Maksudnya kita bermain di, kalau saya bilang comfort zone Indonesia, itu lebih gampang kita ngenalinnya ke masyarakat Indonesia. Ini yang tantangan memang benar-benar kalau kita udah main di luar untuk mengenalkan kepada turis, kita bilang orang-orang asing ini, mengenalkan rasanya Indonesia ini seperti apa. Dan mungkin perlu ada adjust ya untuk kayak rasanya. Kita tidak bisa bilang masak rendang atau masak ayam taliwang harus semedok yang asalnya, karena mungkin kita harus sesuaikan dengan masyarakat yang ada di sana. Gimana karakteristik rasanya mereka. Mungkin tidak bisa terlalu pedas segala macam, ya kita bisa adjust di sana. Itu sih. Iya. Kenapa saya menanyakan tentang visi pengembangan usaha ke luar negeri? Karena memang saat ini pun pemerintah juga sedang mendorong tadi payung programnya adalah Indonesia Spice of the World, dan salah satu turunan programnya adalah Indostar. Indostar itu program untuk pembiayaan atau pendanaan pembukaan restoran-restoran Indonesia di luar negeri. Nah, jadi kalau Chef Chandra punya business plan untuk mengembangkan cabang-cabang dari Rumah Langko di luar negeri, mungkin bisa mengakses program itu. Gitu ya. Ini menarik karena memang ini bagian dari soft power. Bagaimana kita mengenalkan keindonesiaan kita. Tadi untuk kuliner dari aku rasa kita ingin mendorong rasa Indonesia mendunia. Karena memang kita punya potensi untuk itu, gitu kan. Kalau dulu bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara karena rempah. Nah, sekarang kita produknya kita bawa keluar, gitu ya. Oke, menarik. Tentang tadi disampaikan kan bahwa dari awalnya pertama kali di Kelapa Gading tahun 2010, kemudian hari ini sudah berkembang. Kunci suksesnya apa sih, Chef? Termasuk ketika ini pengalaman yang menurut saya kita pernah punya pengalaman yang sangat luar biasa, yang ya sejujurnya kita nggak pengen ngulang lagi, yaitu ketika COVID kan. Itu pengalaman yang sangat berharga dan kita nggak pengen ngulang lagi, gitu ya. Apa resepnya atau tipsnya, apa yang dialami pada saat itu ketika pasti sepi lah ya, ada PPKM dan lain sebagainya. Gimana, Chef? Ya, kalau pendapat saya sih, memang sudah pandemik dan kita jalanin itu, saya lebih ke ini seperti long term commitment. Jadi kita sempat tutup? Enggak. Buka terus. Online? Normal. Ya, online kita. Delivery ya? Yes, delivery dan segala macam. Karena memang that's the way. Hanya bisa online. Take away, nggak bisa dine in dan segala macam. Ya kalau saya bilang itu long term commitment. Karena kita build this business ini bukan yang cuman untuk setahun 2 tahun. Tapi kami ada keyakinan dari awal, masa nggak beres-beres nih? Berapa lama sih? Yaitu kita bagaimana caranya usaha supaya tetap bisa bertahan ya, kita bilang. Bertahannya sudah bagus kita bilang. Dan kemudian yang membuat semangat adalah memang karena passion ya. Passion. Dari hati untuk memperkenalkan atau mendorong, mempromosikan kuliner Indonesia. Gitu. Oke, mungkin kalau boleh kita ngobrol sedikit tentang hal yang boleh cerita tentang personal lah, maksudnya ada nggak hobi atau kegiatan chef di luar masak?
Kalau di luar masak saya kadang riding. Apa? Sepeda? No, motorcycle. Oh, Motor. Ya. oke. Cuman kalau sudah balik ke Lombok kita hidup Motor gede Ya nggak bilang gede-gede banget. atau ini off road, Nggak. trail. Main yang di ini aja lah. Yang apa? Kita Di jalan. mori lah ya. Nah, cuman kalau udah balik ke Lombok, hobinya udah berbeda lagi. Apa Jadi karena kita tinggal di island, island, ya kita sekalian mancing, Oke. sekalian ikannya kita jual di restoran. Jadi karena memang hasil-hasil di Lombok nih ternyata ikan-ikannya ini kita bilang ikan eksotis. Iya. Dalam Saya pernah arti- makan ikan bakar di Mandalika. Enak banget. Ya, karena memang dia punya jenis ikan mungkin itu ada di wilayah-wilayah tertentu mungkin kita nggak bisa jumpain. Apa Di misalnya? Lombok ada. Seperti contohnya ada satu jenis ikan itu yang kedalaman kurang lebih 150 sampai 200 meter. Oh, jadi laut dalam ya? Laut dalam. Masuk Jadi di atas 100 meter. Long tail kita bilangnya ruby snapper. Itu dagingnya lembut. Kalau lihat ikan itu cakep banget. Merah gitu. Dagingnya lembut, terus tasty banget gitu. Ada juga kita bilang amberjack. Itu kalau Amberjack, di Jepang mungkin terkenal ya. Di Lombok sendiri itu beberapa kali kami sempat dapat. Jadi itu mungkin juga yang menjadi nilai lebih karena kami kebetulan ada akses untuk bisa mendapatkan ikan-ikan yang kita bilang ini premium di pasaran. Biasanya untuk ekspor sih itu. Menarik sekali. Iya. Ya, memang ya Indonesia ini negara kepulauan. Benar. Gitu ya. Kita bukan negara kontinen. Mhm. Jadi memang laut lah yang menyimpan banyak sekali potensi. Ya. Bukan hanya ikan, malah kalau saya bicara Lombok, saya pernah pada beberapa tahun yang lalu 2010 itu datang ke Lombok karena rumput laut. Ya, rumput laut. Ya kan? Iya, iya. Karaginan. Ya. Ada apa tuh namanya? Kudapan snack Ya, yang juga sangat khas di Lombok. Gitu kan? Oke, menarik sekali. Nah, Chef, sampai sejauh ini sebagai seorang chef, apa yang Chef Chandra mau bagikan kepada teman rasa? Yang pertama soal prestasi lah gitu. Apa yang yang Chef Chandra banggakan gitu sebagai seorang chef? Silakan. Mungkin kalau dari saya pribadi yang bisa dibanggakan itu when you saya selalu punya prinsip gini. Setiap saya step in the kitchen itu 100%. Okay. Ya. You have problem itu udah jangan dibawa. Yeah. You have to fokus sama apa yang you kerjain. Yeah. Ya. Fokus, komitmen, dan konsisten nih. Konsisten. Ada passionnya juga. Persistence ya. Yes. Jadi kalau misalnya datang cuman sekedar itu kayaknya gimana ya? Jadi saya selalu bilang kalau begitu masuk ya udah kita 100% deh. And then yang buat kita happy itu kadang-kadang tamu begitu makan udah mulai ngangguk-ngangguk gitu kan, terus udah mulai senyum. That's kita lihat momen yang benar-benar mereka bisa enjoy kita punya makanan, itu yang buat kita benar-benar happy. Karena ya mungkin teman-teman yang sudah pernah kerja di dapur tahu seperti apa, dan kadang-kadang saya juga setelah servis gitu makanan sudah disajikan di tamu, kadang-kadang suka keluar cuman sekedar lihat gimana tamu saya segala macam. Begitu mereka senyum dan the feel enak dan segala. Nah itu yang buat kita, waduh ya udah it's done gitu. Ya. Ya, itu memang penting ya menurut saya sebagai seorang chef yang tentunya kan bukan buat dimakan sendiri kan, untuk customer, untuk tamu gitu ya. Bagaimana mendapatkan feedback gitu kan sebagai seorang sarjana manajemen tadi gitu kan. Pastinya tentu ada ilmu-ilmu yang diterapin juga dong dalam operasional usaha gitu, termasuk bagaimana mendapatkan feedback dari customer. Itu bisa cerita itu. Manajemen mungkin lebih ke manajemen waktu kali ya, saya bilang. Karena kita kerja ini mau apapun lah kerjanya harus ada punya disiplin juga. Ya selain punya disiplin harus ada punya mimpi juga lah. Ya, jadi jangan nanggung-nanggung kalau saya bilang mimpinya.
mimpi aja gede-gede, toh juga nggak bayar. Ya kalau turun-turun dikit ya paling nggak kita ada goalnya gitu mau ngapainnya. Mungkin yang saya dapat di itu lebih ke gimana ketemu orang dan segala macam, respect lah sama orang. Kita kan dunia seperti ini kan kita sering ketemu orang dan segala macam, ya itu paling. Ya. Dan satu hal lagi menurut saya salah satu kunci sukses di dalam bisnis kuliner adalah bagaimana kita menjaga kualitas. Ya, kualitas. Kadang-kadang saya datang ke sebuah restoran dan kemudian ada ini kok rasanya berubah ya gitu kan, ya kan? Yes. Nah, menjaga konsistensi rasa, kualitas ini kan menjadi hal yang krusial di dalam menjalankan itu. Apalagi ada 4 malah, ada 4 cabang gitu. Gimana tuh ngejaganya? Itu dibilang ngejaganya sih susah-susah gampang ya. Maksudnya untuk kita bilang rasa ini banyak, so many kompleks yang perlu kita jaga. Itu maksud saya semua proses memasaknya itu ditangani oleh Chef Chandra sendiri? Ya mungkin untuk dari eksekusinya dalam artian seperti bakar, grill, kita ada grill, kita ada goreng dan segala macam. Itu saya dibantu oleh tim saya ada. Okay. Jadi mungkin untuk yang main kita bilang tadi bumbu dan rempah itu tetap kami yang meracik lah. Ya, jadi disitulah kunci konsistensinya ada standar bumbunya, resepnya lah gitu ya. Kalau saya bilang memang lebih tantangannya di situ, kita buka bisnis yang kuliner apa segala macam. Buka is one thing, cuman untuk maintain dia bisa terus ada dan terus bagus itu, yaitu tantangannya. Kita harus maksudnya benar-benar konsisten nih rasanya, jangan sampai berubah-berubah seperti tadi Cak Tom bilang. Saya makan di sini kok rasanya berubah ya. Ini ada yang salah atau gimana? Nah, itu apalagi kalau kemudian ternyata memang kokinya itu ya somehow mereka resign gitu, atau pindah tempat. Jadi kalau kami juga kontrolnya kadang saya masih bolak-balik ke Lombok. Jadi kontrol di sini. Jadi keliling gitu. Keliling lah. Sekalian jalan-jalan. Ya itu tadi nyalurkan hobi juga, kadang-kadang pergi ke Lombok kita kerja mancing dan segala macam, ya sekalian kita harus kontrol tetap, maksudnya our presence itu perlu, kita harus tetap maintain ini karena kita seperti tadi yang saya bilang, konsepnya ini kita bukan build this business cuman untuk 10 years atau apa, kita mau ini dia terus sustainable, jadi kita benar-benar harus maintainnya seperti itu. Memang terkadang kelihatan waduh enak ya jalan-jalan, iya enak jalan-jalannya, cuman ya itu it's a risk of the job ya. Memang harus dijalanin seperti itu. Ya. Sambil diminum loh. Boleh. Sambil ngobrol ya. Ya. Apa harapan atau masih punya mimpi apa sih Chef untuk Rumah Langko? Kalau Langko sendiri saya punya mimpinya banyak ya. Jadi kalau ngomong mimpi itu saya paling senang kalau ditanya mimpinya apa. Banyak, makanya saya bilang dari awal saya tuh mimpinya jangan nanggung-nanggung, karena mimpi tuh nggak bayar, Tom. Ya, betul. Ya, jadi kalau saya bilang saya mimpinya segini nih, yang kejadian cuman segini, ya udahlah. Minimal saya sudah ada set the goals gitu. Ya mungkin untuk sekarang Langko kita mau tetap konsisten untuk mengenalkan ini kuliner Nusantara, karena kan masih banyak juga nih. Selain rendang itu ada yang rica-rica dan segala macam. Kita mau bawa nih masakan Indonesia ini kita kenalkan ke masyarakat lah, kita bilangnya pecinta kuliner, karena tamu kita yang datang ke Langko itu masih panjang lah untuk dieksplor, kita bilang. Karena tadi seperti yang kita bilang rempah Indonesia nih banyak banget. Jadi ini dicampur ini tuh hasilnya begini. Benar sekali itu. Kompleks. Bagaimana melakukan adjustment terhadap komposisi. Ya, benar. Ini menarik sekali, kayak orang komposisi warna, ini komposisi rasa yang berjuta rasanya. Benar. Itu dia. Itulah memang rasa Indonesia kita. Oke, Chef, yang terakhir ini mungkin apa yang Chef ingin sharing kepada teman rasa, terutama anak-anak muda nih, Gen Z, tentang profesi chef, tentang
kuliner Indonesia, tentang rasa Indonesia. Silakan. Oke. Mungkin kalau saya lebih senang ngomongnya teman-teman nih yang bakal mencoba di dunia perkulineran ini ya. Saya pertama, you set the dream, harus ada punya mimpi dulu, kepengen kemana nih arahnya. Terus ada punya passion, ya. Dari passion itu kita bisa kembangin juga, kita harus bisa konsisten, ada komitmennya juga di sana segala macam. Karena kita bilang ini yang berkelanjutan lah ya kita bilang. Karena banyak kita bilang kita udah ahli nih di masakan Lombok kita bilang. Cuman masih banyak masakan Indonesia lain yang perlu dieksplor, yang perlu dikembangin lagi. Perlu dicoba, dibuat dan segala macam itu banyak banget gitu. Ya, jadi saya bilang lebih ke situ sih. Harus ada punya disiplin juga buat yang baru-baru ya. Dalam artian mau mencoba nih. Karena it's not kelihatannya cool aja pakai chef jacket. Ya, cuman harus ada proses lah. Saya selalu menekankan pada tim saya, kebanyakan mereka ada beberapa yang tidak punya background. Ya, sedikit cerita nih, ada tidak punya background di dapur lah kita bilang. Jadi ini menarik deh, SDM-nya ya? Yes, SDM-nya. Karena nggak semua kan, maksudnya punya kesempatan untuk belajar formal. Jadi saya selalu tekankan dari awal, masuk itu bukan berarti you look cool pakai chef jacket segala macam, enggak. Jadi awal tuh selalu dari yang paling bawah dulu. Entah itu you bantu di dishwash segala macam. Karena menurut saya harus mulai dari bawah dulu, step by step. Jadi baru bisa you ngerasain prosesnya. Jadi at least nanti kalau you sudah ada di posisi yang atas, you tahu. Dulu saya pernah mulai dari bawah. Jadi saya bisa bagi ilmu lah, sekedar awalnya saya udah pernah coba nih semuanya. Sekarang saya di posisi ini. Gitu. Jadi yang bentuk karakternya di situ sih. Jadi kata kuncinya adalah continuous improvement dan long life learning, gitu ya, dan nggak pernah putus asa. Dan saya juga ingin memberikan pesan kepada teman-teman semua, teman rasa yang ingin berkecimpung, terjun di bisnis kuliner atau bahkan bisnis terkait ekonomi kreatif apapun. Karena kata kuncinya adalah creativity. Dan jadi nggak boleh berhenti, nggak boleh merasa sudah ada di puncak. Karena biasanya kalau sudah nyampe puncak, udah matang, besok biasanya busuk gitu kan. Dan di dunia kreatif, itu ada yang namanya kurva S. Setiap produk punya S curve. Nah, kita harus selalu membuat kreativitas baru. Kita harus selalu bikin improvement. Kita harus bikin kurva S baru. Kita harus bikin kreativitas baru, supaya konsumennya juga tidak bosan, gitu ya. Diferensiasi kreativitas bisa dari apa aja. Bisa dari rasanya karena ini makanan, bisa dari ambience dari restorannya, dan juga bisa dari cara kita berkomunikasi atau melakukan engagement dengan konsumen kita. Nah, ini menarik sekali ya. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita obrolin, tapi waktunya terbatas. Terima kasih, Chef. Sama-sama, saya terima kasih juga. Terima kasih. Sudah diundang. Sama-sama. Terima kasih. Baik, teman rasa, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya Cak Tom. Sampai jumpa di episode Aku Rasa berikutnya. Aku Rasa, akar kuliner Nusantara.